Siapa yang tidak tahu bahwa pesisir selatan Sumatera Barat menyimpan berbagai destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Tapi tahukah kamu fakta unik di balik sejarah berdirinya pesisir selatan? Sebelum terbentuknya Provinsi Sumatera Barat, pesisir selatan merupakan bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci periode Sumatera Tengah. Jauh di masa silam, wilayah pesisir selatan merupakan daerah sepanjang pesisir pantai Sumatera Barat yang terdiri dari rawa-rawa dataran rendah dan bebukitan yang belum berpenghuni. Kalaupun ada penghuni, jumlahnya sangat sedikit dan besar kemungkinan mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai orang rupit pelarian dari daerah Sungai Pagu Muara Labu dan sekitarnya. Lalu beberapa ratus tahun kemudian barulah datang orang-orang dari Darek atau Luhak menempati wilayah ini dan juga dari arah selatan yaitu Bengkulu, Jambi, dan Palembang. Dari Darek sendiri ada dua daerah asal yaitu Kubuang Tigo Bale dan Sungai Pagu Muara Labu. Penduduk dari Kecamatan 11 Koto Tarusan dan Kecamatan Bayang secara historis umumnya berasal dari Luhak Kubuang Tigo Bale, terutama dari Nagari Muaropane, Kinari dan Koto Ano Kabupaten Solok sekarang dan Sungai Pagu, Solok Selatan sekarang. Sebagian nenek moyang Nagari Indrapura ada yang berasal dari Darek yaitu Pariangan Padang Panjang atau Padang Panjang sekarang. Dan sebagian kecil dari Bengkulu dan Kerinci terutama penduduk Tapa dan Lunang. Pada tahun 1523 di Painan sudah berdiri sebuah surau, lembaga pendidikan agama di Minangkabau. Pada abad 16 ini pula, Pulau Cingkuk di Painan menjadi pelabuhan kapal internasional yang berjaya sebagai pelabuhan emas Salido. Pada tahun 1660, Belanda pernah berkeinginan untuk memindahkan kantor perwakilan mereka dari Aceh ke Kota Padang dengan alasan lokasi dan udara yang lebih baik, namun keinginan ini ditolak oleh penguasa Kota Padang hingga akhirnya mereka berkantor di Salido. Perjanjian Painan pada tahun 1663 yang diprakarsai oleh Groenewegen yang membuka pintu bagi Belanda untuk mendirikan loji di Kota Padang, selain kantor perwakilan mereka di Tiku dan Pariaman. Dengan alasan keamanan, kantor perwakilan di Kota Padang dipindahkan ke Pulau Cingkuk, hingga pada tahun 1667 dipindahkan lagi ke Kota Padang. Bangunan itu terbakar pada tahun 1669 dan dibangun kembali setahun kemudian. Masyarakat Bayang pernah terlibat dalam perang melawan pemerintah Hindia Belanda selama lebih kurang satu abad, yaitu dimulai pada tahun 1663 sampai tahun 1771. Pada tahun 1915, pemuka adat Nagari Bayang Nan Tujuh dan Kotonan Salapal sebelum menjadi Kecamatan Bayang mengadakan rapat di Koto Berapak dan Pulut-Pulut merumuskan tambu sejarah dan adat Nagari Bayang yang menyatakan bahwa nenek moyang masyarakat Bayang dan cabang-cabangnya Lumpo dan Salido berasal dari tiga nagari di Kubuang Tigo Bale Solok sekarang yaitu Muaropane, Kinari, dan Koto Anau. Mereka migrasi sesudah kedatangan nenek moyang masyarakat 11 Koto Tarusan di sebelah utara di balik Bukit Bayang. Peristiwa ini kemudian menjadi tonggak sejarah berdirinya pesisir selatan. 19 Agustus tahun 1621 dengan peristiwa penolakan tegas pembesar pesisir selatan terhadap kekuatan asing yang berpraktik imperialisme dan mengarah kolonialisme serta menandai adanya pengakuan Pagaruyung terhadap pesisir. 7 Juni tahun 1663 berlangsung Perang Bayang dari tahun 1663 sampai tahun 1711.
Perlawanan rakyat ini syarat dengan rasa nasionalis menolak Belanda membuat loji VOC pertama di kawasan Sumatera Barat yang berada di Pulau Cingku. Tahun 1662. 6 Juli tahun 1663 terjadi Perjanjian Painang, lanjutan dari Sandiwara Batangkapa. Sandiwara menolak kebijakan politik Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh yang menjaga ketat bahkan hendak menutup kota pantai pelabuhan Samudra Indrapura dalam berdagang lada dan emas. Pada tanggal 28 Januari tahun 1667, pertemuan tingkat tinggi antara Raja Minangkabau dan Belanda yang salah satu solusinya adalah pengakuan terhadap eksistensi pesisir selatan sebagai bagian integral wilayah subkultur Minangkabau. Lalu tanggal 6 Juni tahun 1701, kemarahan rakyat pesisir selatan terhadap tipuan Belanda menawarkan jasa memadamkan huru-hara sebagai mantel praktik imperialisme mengarah kolonialisme dengan membakar loji VOC di Indrapura. Dulu hampir seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sekarang merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Indrapura. Juga pernah dikenal sebagai Banda Sapuluwa atau Bandar 10 karena ia terdiri dari 10 kota kecil atau bandar yang sekarang merupakan ibu kota kecamatan Tapibayang. Ke-11 Kota Tarusang, Indrapura, Tapan dan Lunang tidak termasuk ke dalam Banda Sapuluwah tersebut. Sementara itu Banda Sapuluwah merupakan wilayah rantau dari Sungai Pagu, Solok Selatan. Demikianlah fakta unik singkat di balik sejarah berdirinya pesisir selatan Sumatera Barat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.